Ada putusannya juga, jadi udah kita anggap selesai. Komunikasi antara Mas Gunawan dan Mbak Oki meskipun sekarang istilahnya putus karena perceraian, tapi hubungan mereka untuk saling menjaga anak dan membesarkan anak secara bersama. Halo Selebtubers, balik lagi di channel terpopuler dan paling update Selebtub TV. Kisah rumah tangga Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo yang sudah dirajut selama 11 tahun resmi berakhir setelah putusan cerai diketok palu oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat pada Senin 8 Januari 2024 lalu. Diwakili kuasa hukumnya, Oki Agustina merasa bersyukur atas putusan pengadilan karena sesuai dengan tuntutannya, bahkan hak asuh anak mereka, Miro Materazi Gunawan, dimenangkan oleh Oki. Meski begitu, Gunawan tetap diberi keleluasaan untuk bertemu anaknya. Ibunda Kisha Alvaro itu membuka pintu rumah lebar-lebar untuk Gunawan menemui buah hatinya. Menjatuhkan talak satu bayin sugro dari tergugat Gunawan Dwi Cahyo bin Gunarto terhadap penggugat Oki Agustina Sofian binti Adi Sofian. Yang ketiga, menyatakan telah tercapai kesepakatan antara penggugat dengan tergugat sebagai berikut. Anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat bernama Miro Materazi Gunawan, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 2 Februari 2014, berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau menikah, dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada tergugat untuk melihat dan membawa anak tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada penggugat. Kemudian tergugat bersedia memberikan biaya untuk anak penggugat dan tergugat bernama Miro Materazi Gunawan, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 2 Februari 2014, setiap bulannya sebesar 5 juta rupiah sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau menikah. Selanjutnya, terhadap harta berupa rumah tinggal yang terletak di Jalan Arga Nirwana 7 nomor 8 BNR Kelurahan Mulia Harja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, akan menjadi tempat tinggal Oki Agustina Sofian beserta anak-anaknya dalam kurun waktu 5 tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan bulan Januari tahun 2029. Dan harta tersebut selanjutnya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua, separuh bagian untuk penggugat dan separuh bagian untuk tergugat. Dan apabila pada waktunya penggugat belum mendapatkan tempat tinggal, dapat dimusyawarahkan. Lalu kendaraan bermotor berupa mobil Swift warna merah dengan nomor polisi F1316DN dan sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi DK2893ZS diberikan kepada anak bernama Miro Materazi Gunawan. Yang keempat, menghukum penggugat dan tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan yang dibuat oleh penggugat dan tergugat tersebut. 5, membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp137.000. Jadi itu putusannya. Kurang lebih isi gugatan kita telah dikabulkan hampir seluruhnya oleh Pengadilan Agama Bogor. Kita masukkan di dalam gugatan juga, di pembuktian juga sudah. Jadi kalau untuk ngomong-ngomong lagi kayaknya udah enggak ya. Ngapain juga kan gitu kan kita ngomongin lagi masalah itu, karena udah ada putusannya juga. Jadi udah kita anggap selesai. Gini loh, itu kan anaknya juga dari Om Gunawan. Jadi tidak ada membatasi selama tidak mengganggu sekolah, tidak mengganggu misalkan kalau lagi ada acara-acara yang pendidikan itu nggak ada masalah. Mas Gunawan sendiri sudah bertemu dengan Miro? Udah beberapa kali. Beberapa kali udah. Ya, tidak ada larangan soalnya dari kantor. Dan ya kantor itu dalam keadaan baik-baik saja. Memang lagi ada halangan juga di sini. Cuman ya dia sudah mensyukuri apa putusannya. Jadi sekarang tinggal udah masing-masing gitu kan. Ya, Nggak gimana? katanya nyesel ya mengajukan gugatan cerai Oki. Siapa bilang nyesel? Enggak, alhamdulillah semuanya lancar-lancar aja. Ya itu udah keputusan terbaik, gak ada penyesalan sama sekali dan Oki diem bentar dong Kak, ada Kak. Bentar dong Oki, Aku mau makan ya. Bentar dulu ya Mbak. Di tempat
sempat terpisah, pihak Gunawan sendiri mengaku tidak keberatan atas putusan pengadilan tersebut. Gunawan juga tak masalah dengan kewajiban nafkah anak sebesar 5 juta per bulan. Sementara terkait harta gonogini termasuk rumah yang dimiliki oleh Gunawan akan menjadi tempat tinggal bagi Oki dan anak mereka selama 5 tahun ke depan sesuai putusan pengadilan. Setelah jangka waktu terlewati, rumah tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua antara Oki dan Gunawan. Gunawan juga memiliki sebuah mobil mewah yang akhirnya ia berikan kepada sang putra Miro. Telah tercapai kesepakatan antara penggugat dengan tergugat. Jadi kesepakatan ini dulu sudah disepakati bersama pada saat Mbak Oki dengan Mas Gunawan pada saat tahap mediasi ya. Kemudian yang keempat, menghukum tergugat dan tergugat mematuhi isi kesepakatan yang dibuat oleh penggugat dan tergugat tersebut. Dan yang terakhir, membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp137. Jadi ada 5 poin itu amar putusannya. Jadi apabila putusan ini kedua pihak menerima, nanti akan segera berkekuatan hukum tetap. Dari pihak kami, dari pihak Mas Gunawan menerima putusan ini, dan kita tinggal menunggu nanti apakah Mbak Oki juga menerima atau mengajukan upaya hukum kembali. Biaya untuk anak sebagaimana yang diminta sebesar Rp5 juta. Kemudian sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sampai menikah. Kemudian di situ juga ada tempat tinggal, yang dalam tempat tinggal tersebut yang dulu dibeli oleh Mas Gunawan, dan selama kesepakatan ini dalam jangka waktu 5 tahun boleh ditempati oleh Mbak Oki dengan anak-anak sampai batas waktu yang memang disepakati. Dan terakhir ada kendaraan yang memang diberikan untuk fasilitas kepada anak, itu sih. Jadi nggak dijual untuk dibagi dua, nggak ya? Untuk sementara dalam kesepakatan ini masih dipakai dulu sampai jangka waktu yang ditentukan. Mas Gunawan kemarin kan masih ada pertandingan playoff di Liga 2 ya. Jadi sekarang kondisinya masih ada di Kalteng. Reaksi Gunawan terhadap hasil putusan ini seperti apa tadi Bang? Tadi komunikasi kita sih Mas Gunawan menerima ya. Jadi tidak ada keberatan, tidak menginstruksikan juga untuk mengambil upaya hukum apapun. Jadi menerima putusan majelis hakim lain. Komunikasi antara Mas Gunawan dan Mbak Oki meskipun sekarang istilahnya putus karena perceraian, tapi hubungan mereka untuk saling menjaga anak dan membesarkan anak secara bersama baik-baik saja. Komunikasi juga baik-baik saja. Kesepakatan juga Mbak Oki akan memberikan akses luas-luasnya kapanpun Mas Gunawan ingin bertemu dengan anak, tidak ada masalah. Dan kemarin pun juga hampir 1 minggu lebih ya, diajak ke Jepara, bolak-balik ke Jakarta, balik lagi ke Jepara. Dari Bogor, ada masalah juga. Dari Bogor ke Jepara terus dipulangkan dulu sehari karena memang ada acara kalau nggak salah Mbak Okinya sama Miro ngajak Miro, habis itu setelah itu dibawa lagi ke Jepara gitu. 11 tahun menjalani biduk rumah tangga tentu saja bukan waktu yang sebentar. Namun isu orang ketiga sempat santer beredar dan diduga kuat menjadi penyebab kehancuran rumah tangga mereka. Isu perselingkuhan itu juga membuat nama baik dan karir Gunawan terancam rusak, bahkan juga putus kontrak dengan klub sepak bola Kediri yang selama ini menaunginya. Akan tetapi Gunawan sendiri sudah mengklarifikasi bahwa hal itu tidak benar. Ia memastikan bahwa dirinya tidak terlibat perselingkuhan seperti yang dituduhkan padanya. Entah badai macam apa yang menimpa pernikahan Oki Agustina dan Gunawan. Keduanya sama-sama memilih bungkam enggan membeberkan penyebab perceraian secara gamblang. Menikah pada 2012 silam, kini keduanya sepakat bercerai secara baik-baik. Sebenarnya saya juga nggak ingin adanya perceraian ini. Jujur tidak ingin ada perceraian ini. Siapa sih yang pernah gagal mau gagal lagi? Cuman saya harus kronologisnya adalah 1 bulan yang lalu tiba-tiba suami saya menceraikan saya tanpa alasan yang jelas. Di kondisiku rumah tangga kita sedang baik-baik saja, kita juga habis liburan ke Singapura berdua, saya habis liburan sama Miro ke Kediri. Tiba-tiba di tanggal 9 atau 10 Oktober kemarin suami saya bilang ingin bercerai dari saya. Saya tanya alasannya apa gitu, alasannya capek karena masalah yang dulu-dulu. Kalau saya bilang kalau untuk masalah yang dulu tuh udah lewat sebenarnya, kenapa kok baru sekarang mau ingin bercerai? Akhirnya dia jatuhin talak ke saya dengan bilang saya mau udahan sama kamu dan saya ingin merasakan tidak punya istri katanya. Saya bilang kasih saya waktu untuk, kalau memang ada kesalahan saya, kasih saya waktu untuk saya berpikir, saya bilang. Akhirnya dia yang meminta saya untuk kita yuk masing-masing introspeksi diri, masing-masing mendekatkan diri sama Allah, minta petunjuk dan cari jalan terbaik gitu. Itu udah saya lakukan selama sebulan ini. Ya mungkin setiap saya doa
saya selalu tanya sama Allah, kenapa sih gitu, saya kok tiba-tiba diceraikan tanpa alasan yang jelas gitu, saya kok tiba-tiba diceraikan tanpa alasan yang jelas. Dan ya mungkin adanya foto kemarin, adanya kabar kemarin yang suami saya jalan sama perempuan lain di Kediri, ya mungkin itu jawaban dari doa saya. Dan hari ini saya, dan saat itu pun saya udah konfirmasi ke suami saya, dia mengakui dan dia tetap ingin bercerai gitu. Saya sudah mau menahan pun, saya ingin bercerai, tidak ada penyesalan dengan adanya berita itu, tidak penyesalan sama sekali. Ya udah, dan hari ini saya mewujudkan keinginan suami saya untuk bercerai. Mbak, itu statusnya sudah ditalak belum yang sebulan yang lalu, Mbak? Sudah ditalak statusnya, karena 1 bulan lalu dia depan muka saya secara sadar, secara tidak ada emosi, ya bilang, aku mau udahan sama kamu, alasannya adalah ingin merasakan tidak punya istri gitu. Makanya ya kita sholat bareng, kita ibadah bareng, maksudnya kita sama-sama untuk introspeksi diri masing-masing. Ya mungkin foto kemarin atau mata orang lain yang mata saya tidak lihat kemarin itu adalah jawaban dari doa saya selama ini. Saya nggak saat itu hanya mikir, oh mungkin ada kesalahan saya atau sifat saya yang dia nggak suka atau gimana gitu. Saya nggak mikir sampai sejauh itu sih, jujur nggak mikir sampai sejauh itu. Aku bohong atau apa, ya emang itu ada benar gitu. Aku jalan sama orang, tapi aku hanya sebatas teman, nggak lebih dari itu gitu. Dan aku juga sekedar hanya sebatas makan dan nggak ada hubungan yang lebih dari pertemanan lah gitu. Dan mungkin sebelum adanya masalah ini, aku di keluargaku mungkin banyak yang masalah yang pernah aku hadapin, dan aku nggak perlu harus cerita yang seperti ini gitu, karena itu aib keluargaku dan aku tutupin. Apapun itu ya ini kesalahanku gitu. Aku bisa jalan sama orang juga, aku membuka pertemanan sama orang ya karena emang mungkin ada masalah-masalah sebelumnya yang aku hadapin di keluarga ini gitu. Dan sampai saat ini aku jalanin seperti biasa, tapi akhirnya masalah ini menyebar luas gitu. Yang penting aku nggak ada hubungan apapun sama orang yang bersangkutan itu. Aku nggak ada hubungan apapun sama spesial apapun sama orang itu. Jadi hanya sebatas pertemanan biasa, dan bahkan juga di tempat-tempat yang rame, bukan yang aku pergi ke hotel yang harus berdua atau apa, enggak. Dan itu cuman di tempat rame pastinya gitu, karena aku menjaga aku dan orang itu juga gitu, karena kan kondisinya aku juga emang udah ada istri gitu. Aku bukan yang berhubungan masalah pacar apa sama orang gitu aja gitu. Dan aku udah merasakan itu udah sebelumnya gitu, dan aku udah pengen udahan lah gitu, dan itu udah ngomong baik-baik gitu ke dia gitu. Ya kalau aku rasa aku sih mengganggu, cuman ini kan yang aku jalanin gitu, dan aku laluin, dan aku percaya gitu rezeki dan jodoh ataupun aku seperti apa, ya aku cuma pasrah aja, aku nikmatin aja setiap harinya seperti apa gitu. Nah guys, sekian dulu ya videonya. Langsung aja di like, subscribe, dan jangan lupa di share ya. Bye-bye.